Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopriani, guru mata pelajaran Matematika SMP Negeri 4 Kayagung. Dan inilah video saya mengajar. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, pertama Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apabila nama yang Ibu panggil, silakan tunjuk tangan. Anggun, hadir Bu. Chelsea, Atira, Eldo, Diki, silakan persiapkan baju, rapikan, dan untuk buku dan alat tulis silakan persiapkan. Baiklah, sebelum masuk materi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran pada bidang koordinat kartesius, yaitu pertama, diharapkan kalian dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan diharapkan kalian dapat menerapkan konsep posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebagai penilaian karakteristika, supaya kalian dapat menampilkan sikap lebih religius, percaya diri, jujur, dan bertanggung jawab. Baiklah, pada pembahasan hari ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu bidang koordinat kartesius. Yang kita akan bahas yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pola bilangan. Pola bilangan adalah merupakan sekumpulan pola bilangan yang sama atau secara teratur. Ibu contohkan, misalkan di sini ada pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9. Coba kalian perhatikan di sini, ada pola bilangan dari suku pertama atau nilai pertama dari 1 dan 3. Selisihnya berapa itu? 1 dan 3. Berapa selisihnya? 1, 3. Berapa selisih? Ditambah 2. Dan 2 ditambah 2. 5 ke 7 udah 2 ditambah 2. Terus 7 ke 9 ditambah 2. Berarti untuk suku seterusnya itu berapa? Ditambah 2. Berarti 9 ditambah 2 11. Selanjutnya 11 ditambah 2 13. Dan seterusnya. Berarti pola pada bilangan berikut ini, itu polanya yaitu ditambah 2. Baiklah, Ibu mempunyai media pembelajaran hari ini. Baiklah, Ibu, di sini ada media. Tolong Marcel dan Diki tempelkan. Bukan.
Baiklah, selanjutnya perhatikan di sini. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar bidang koordinat kartesius. Ya, benar. Ini adalah gambar bidang koordinat kartesius. Sebelum memulai pembahasan pelajaran bidang koordinat kartesius, Ibu akan menjelaskan atau memperkenalkan ahli matematika dari Prancis, yaitu René Descartes. Diagram kartesius terdapat dua garis. Yang pertama itu garis sumbu X dan yang kedua itu garis sumbu Y. Dari kiri, ini kiri, dan kanan itu garis sumbu X, dan dari atas ke bawah itu sumbu Y. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu namanya titik pusat atau titik nol. Tadi ini adalah diagram kartesius. Diagram kartesius diambil nama dari belakang René, yaitu Descartes. René Descartes. René membentuk nilai X dan nilai Y itu dari koordinat kartesius. Misalkan di sini Ibu kasih titik, ini titik pada ini nilai X dan nilai Y, maka koordinat X itu dan Y, perhatikan di nilai X atau di titik, misal di sini titik A, nilai X-nya berapa? 4. Dan nilainya berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Maka untuk koordinat di titik A itu X-nya itu 4 dan Y-nya 4. Baiklah, perhatikan pada halaman 47. Di situ terdapat masalah. Bella dan Dipa ingin berkunjung ke rumah gurunya, Bu Baida, namun mereka belum tahu alamat rumah guru secara pasti. Ibu Baida hanya memberikan informasi bahwa rumah berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Bella dan Dipa berangkat bersama dari sekolah dengan menggunakan sepeda. Mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Bella. Warna biru adalah rute warna perjalanan yang dilalui Dipa secara yang ditunjukkan di dalam peta. Perhatikan, Bella datang lebih awal di rumah Bu Baida, sedangkan Dipa baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka bersama dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Dipa? Dari permasalahan ini, kita akan membahas tentang kecepatan Bella dan Dipa. Ada yang bisa? Perhatikan di sini ada koordinat kartesius. Pada koordinat kartesius itu terdapat wilayah, 4 wilayah. Yang pertama itu wilayah pojok kanan atas, yang kedua itu wilayah pojok kiri bawah atas dan pojok kiri bawah dan pojok kanan bawah. Di sini 4 wilayah ini disebut dengan 4 kuadran. Dari yang kiri kanan atas itu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Pada kuadran 1 itu terdapat nilai X-nya positif dan nilai Y-nya positif.
Pada kuadran 2 itu X-nya nilainya negatif dan sumbu Y-nya positif. Dan pada kuadran 3 nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya negatif. Pada kuadran 4 nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Nah, itulah tadi pada koordinat kartesius itu terdapat 4 kuadran. Pertama itu pojok kanan atas, yang kedua itu pojok kiri atas, yang ketiga itu pojok kiri bawah, dan yang keempat itu pojok kiri bawah. Tentang jarak antara sumbu X dan sumbu Y. Jarak terhadap sumbu X, apabila yang ditanya jarak terhadap sumbu X, maka diambil nilai sumbu X, nilai sumbu Y. Dan sebaliknya, apabila jarak terhadap sumbu Y, maka diambil nilai X. Sebagai contoh di sini, misalkan Ibu kasih contoh di sini adalah titik B pada kuadran 1. Titik B, tentukan koordinat pada titik D. Kita mulai dari titik X. Koordinatnya 1, 2, 3, 4. Maka koordinat di sumbu B, X-nya itu berapa? 4. Dan di sumbu Y koordinatnya 1, 2, 3, 4. Maka koordinat titik B adalah 4,4. Apabila ditanya jarak terhadap sumbu X, maka diambil nilai Y. Berarti kalian menghitung jaraknya dari nilai Y. 1, 2, 3, 4. Berarti berapa jarak sumbu X, maka diambil sumbu Y. Berapakah jarak titik D terhadap sumbu X? Berapa? 1, 2, 3, 4. Titik B, jarak titik B terhadap sumbu X berapa tadi? 4 satuan. Dan apabila jarak terhadap sumbu Y terhadap sumbu X, maka dihitung dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Berapa jarak terhadap sumbu X? 4. Maka jarak terhadap sumbu Y itu diambil dari nilai X. Pada titik D itu X-nya berapa? 4. Dan nilai Y-nya itu 4. Ada yang ingin bertanya? Sudah bisa dipahami? Ya. Baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan melanjutkan metode pembelajaran kita sekalian. Ada metode diskusi dan tanya jawab. Sebelumnya Ibu akan membentuk kelompok dengan cara kalian berhitung. Kita mulai dari pojok situ. 1. Sebelumnya Ibu kasih tahu ada 6 siswa dari 5 kelompok. Berarti yang berhitung sampai 6 selesai, diulang lagi dari pertama. Ya, 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6. Ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sekarang silakan berkumpul pada kelompok masing-masing sesuai dengan nomor yang kalian hitung. Misal kalian hitung nomor 1 berkumpul dengan kelompok 1. Misal kelompok 2 berarti kumpul dengan kelompok 2. Silakan nak. Selanjutnya Ibu mempunyai LKS untuk kalian kerjakan diskusi bersama teman-temannya. Nanti kalian buka pada halaman pertama atau kegiatan pertama. Sebelum kalian menjawab, silakan baca atau pahami petunjuk cara pengerjaan dari LKS kita. Setelah itu kalian boleh membuka buku untuk cara penyelesaian dan silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ibu kasih waktu dalam waktu 30 menit. Dan setelah itu Ibu minta dalam satu kelompok atau dua kelompok presentasikan hasil dari diskusi kalian ke depan. Silakan kerjakan. Dari LKS itu ada yang ingin bertanya atau yang ingin belum bisa dipahami? Tidak bisa, Bu. Belum kali. Ada yang belum dipahami yang mana? Sekarang Ibu jelasin dulu sedikit. Tunjukkanlah sumbu X. Sumbu X itu sumbu garis yang mendatar. Sumbu Y itu sumbu garis yang tegak lurus. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu disebut dengan titik pusat atau titik nol. Ya. Pada kuadran di sini itu terdapat 4 kuadran. Yang pertama itu kuadran 1. Pojok kiri atas itu kuadran, pojok kiri bawah itu kuadran, pojok kanan bawah itu kuadran 4. Kuadran 1 itu terdapat nilai X-nya itu positif, nilai Y-nya itu positif, dan pada kuadran 2 nilai X-nya itu
negatif dan nilai Y-nya itu positif. Pada kuadran 3 nilai X-nya itu negatif, nilai Y-nya itu negatif. Pada kuadran 4 nilai X-nya itu positif. Ya, belum. Baiklah, sudah selesai dari hasil diskusi kalian? Sudah. Baiklah, ada yang bisa mempresentasikan dari hasil diskusi kalian? Ya, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum, Messi Maharani dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami. Tentukan titik B. Titik B. 3 berada di sumbu X. Di sumbu X dan 4 berada di sumbu Y. Sehingga titik B terletak di kuadrat 4. Apakah ada yang ingin bertanya tentang diskusi kelompok kami? Saya. Mengapa titik B terletak di kuadrat 4? Karena titik B terletak pada daerah yang dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif sehingga terletak di kuadrat 4. Apakah kamu sudah mengerti dan jelas? Ya, jelas. Saya sudah mengerti. Baik, diskusi kelompok kami saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, silakan kasih nilai plus dan pertanyaannya untuk mengisi dari kelompok 3. Selanjutnya, ada yang bisa mempresentasi lagi dari kelompok lain? Saya. Ya, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Merica. Saya dari kelompok 1 ingin merumuskan untuk kelompok kami. Satu, tunjukkanlah sumbu X, sumbu yang mendatar atau vertikal. 2. Tunjukkanlah sumbu Y, sumbu yang tegak atau horizontal. 3. Titik manakah yang disebut titik pusat? Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Kuadrat 1 terletak pada pojok sebelah kanan atas. Kuadrat 2 terletak sebelah pojok sebelah kiri atas. Kuadrat 3 terletak pada pojok sebelah kiri bawah. Kuadrat 4 terletak pada sebelah kanan bawah. Lalu sudah. Itulah hasil dari presentasi saya. Itulah hasil dari presentasi saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, beri plus dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Dengan diskusi kita pada hari ini dan pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari pelajaran hari ini? Ya. Ya. Kesimpulan pertama yaitu koordinat kartesius itu dibentuk dari 2 garis. Yang pertama itu sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Kesimpulan kedua yaitu koordinat mempunyai kuadrat. Kuadrat 1 terletak di pojok kanan atas. Kuadrat 2 terletak di pojok kiri atas. Kuadrat 3 terletak di pojok kiri bawah.
kuadrat 4 terletak di pojok kanan bawah. Ya, kesimpulan kedua yaitu bidang koordinat kartesius itu mempunyai 4 kuadran. Yang pertama kuadran 1 itu terletak pada pojok kanan atas. Yang kedua itu pojok kiri atas. Yang ketiga itu pojok kiri bawah. Dan yang keempat pojok kanan bawah. Ada yang bisa menunjukkan lagi? Jika suatu koordinat berjarak Y dari sumbu X dan berjarak X dari sumbu Y, maka titik koordinat yaitu X, Y. Ya, kesimpulan yang ketiga yaitu jarak terhadap sumbu X itu maka diambil jarak Y atau nilai Y, dan apabila ditanya jarak terhadap sumbu Y maka diambil nilai X. Baiklah, ini ada yang bisa memberi manfaat dari pelajaran bidang koordinat kartesius. Apa manfaat dari bidang koordinat kartesius? Manfaat penggunaan koordinat kartesius: 1. Untuk membaca peta dari terminal, dan 2. Untuk pengetahuan letak dari pesawat. Ya, manfaat pelajaran dari bidang koordinat kartesius itu pertama untuk membaca atau peta atau dena, yaitu dalam peta atau dena terdapat garis bujur atau garis lintang. Pada dasar pembuatan garis bujur dan lintang itu adalah bidang koordinat kartesius. Yang kedua itu adalah dalam penerbangan. Seorang pilot harus mengetahui letak di mana pesawatnya saat dalam penerbangan, karena di dalam pesawat itu terdapat alat kompas itu untuk menunjuk arah dan alat radar itu untuk alat pendeteksi. Baiklah, untuk selanjutnya apabila ada yang belum dipahami pelajaran kita pada hari ini koordinat kartesius, silakan kalian catat apa yang tidak mengerti dan belum dipahami, dan silakan catat pelajaran apa yang hari ini tidak kalian belum pahami. Silakan, Nak. Sudah dicatat pelajaran apa yang belum dipahami, nanti kita lanjut pada pembahasan minggu depan. Dan untuk